Shalom kepada saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, saya baru saja selesai membahas seminar Logos sisi 1 Pendeta Erastus Sabdono. Jadi apa yang saya kongsikan selama ini mengenai Logos sisi 1 tersebut, ya adalah kepercayaan pribadi saya terhadap Yahweh dan Yesus. Ya. Menurut pemahaman saya tentang catatan dalam Alkitab, ianya tidak mewakili mana-mana organisasi agama maupun sekolah agama. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang mengelirukan dan sebagainya, itu adalah pemahaman saya, kepercayaan saya tentang firman Tuhan yang saya faham melalui Alkitab, petikan-petikan ataupun ayat-ayat di dalam Alkitab itu sendiri ya. Kebetulan itulah saya sebenarnya tidak pernah masuk di sekolah Alkitab. Saya cuma belajar Alkitab berdasarkan kepada keinginan saya dan permohonan saya untuk mendapat bimbingan daripada Roh Kudus. Begitulah ya. Saya telah menyelidiki, membuat penyelidikan Alkitab dan membuat sebuah pembahasan secara pribadi tentang seminar Logos Dr. Erastus Sabdono untuk belajar sesuatu daripadanya melalui petikan-petikan Alkitab ya, petikan-petikan Alkitab yang disediakan tanpa ada pengaruh ajaran daripada pihak lain ya. Walaupun saya mengikuti perkembangan seminar Logos tersebut, maksud saya walaupun saya mengikuti perkembangan seminar Logos itu, tapi tidak bermakna saya ada mengikuti ataupun percaya 100% kepada apa yang disampaikan melalui seminar itu. Ya, yang saya tertarik di situ adalah petikan-petikannya. Ya. Sebab itu ada sebahagian daripada seminar Logos sisi 1 tersebut yang saya bersetuju dan ada yang saya tidak setuju. Ini secara pribadi lah kan. Ya. Melalui petikan yang disediakan dalam seminar Logos itu, ada petikan itu yang saya jadikan petikan dasar sebagai pelajaran baru untuk saya dalam usaha menguatkan iman pribadi saya tentang Yahweh dan tentang Yesus. Ya. Jadi sebagai contoh lah ya, melalui penyelidikan dan renungan pribadi saya kepada petikan-petikan dalam ayat dalam seminar Logos 1 tersebut, saya telah menemui beberapa pelajaran baru bagi saya ya secara pribadi. Ya. Jadi itulah yang saya mau kongsikan dalam channel Borneo for Jesus ya. Yang pertama, Yahweh adalah tunggal, ataupun dalam perkataan lain dia adalah Isa, ya, adalah tunggal dan perlu pelayanan pembantunya di surga. Nah, maka diberikannya kuasa kepada ketua malaikat pada waktu itu, yaitu Lucifer, kan? Yang akhirnya telah coba merampas kedudukan dan kuasa Yahweh di surga, tetapi malaikat itu gagal ya. Yang keduanya, Yahweh telah menciptakan langit dan bumi dan segala cakrawala di angkasa raya dan isi di bumi ini, baik di atas bumi maupun di dasar bumi, baik di lautan, di samudra raya maupun di dasar lautan. Itu semuanya Yahweh yang
ciptakan. Yahweh telah menciptakan manusia segambar dengan Yahweh itu sendiri, ya. Yaitu ya manusia itu mempunyai tubuh, mempunyai roh, dan mempunyai jiwa. Ya. Kalau ikut susunannya mempunyai tubuh, mempunyai jiwa, dan mempunyai roh. Sama seperti Yahweh itu sendiri, dia mempunyai tubuh. Dia mempunyai jiwa ataupun roh. Ya. Dan dia mempunyai juga rohnya sendiri. Ya, Roh Kudus. Nah, seperti itulah. Ya, kalau kita lihat di dalam Wahyu tentang keadaan ataupun bentuk Yahweh itu sendiri, kita dapat melihat bagaimana bentuk tubuh Yahweh itu sendiri. Ya. Lepas itu bagaimana sikap roh dan bagaimana Roh Kudus itu ada di situ. Nah, itu akan datanglah ya, kita akan buat satu kajian lebih terpecah, bukan kajian, pembelajaran ya, supaya kita lebih dikuatkan iman kepercayaan kita kepada Yahweh itu sendiri. Oke. Tujuan dia menciptakan Adam dan Hawa, terutama sekali Adam, ialah sebagai pelayan kepada Yahweh di bumi. Kalau kita lihat di dalam Kejadian itu, kita baca selepas dia menciptakan Adam, Yahweh ada mengatakan di situ. Ya, tapi baca sendirilah. Ya, baca sendiri lagi bagus. Ya. Manusia pertama itu dinamakannya Adam, memang Adam karena manusia itu dicipta daripada tanah. Walau macam manapun Adam juga gagal. Sebab tanpa dia sadar, Lucifer telah memperdayakan dia. Ya, jadi akhirnya dia berdosa kepada Yahweh itu sendiri. Ya, sebab itu hidup itu diambil daripada Adam sendiri dan akhirnya dia boleh mati juga. Ya, jadi itulah yang ketiga ya. Yang ketiga kalau kita lihat di sini, Yahweh telah menciptakan manusia yang ketiga dalam tubuh perawan Maria. Dan dia namakan sendiri manusia yang ketiga dia ciptakan itu sebagai Yesus. Ya. Jadi nama itu bukan sembarang nama. Nama itu diberikan oleh Yahweh itu sendiri. Dan Yesus itu sendiri membawa maksud ya, Allah yang menyelamatkan. Yehoshua. Yesus menurut kepercayaan saya dia diciptakan oleh Yahweh itu sendiri di dalam tubuh Maria, kemudian membesar di sana sebagai kandungan dan lahir sebagai manusia biasa. Dan tujuan penciptaan kepada Yesus itu sendiri adalah untuk menggantikan tugas yang diberikan sebelum itu kepada Lucifer dan tugas yang diberikan sebelum itu kepada Adam. Ya. Diberikan kepada Adam. Jadi Yesus bukan saja berjaya memikul ya, misi yang diberikan kepadanya itu ataupun tugas yang diberikannya itu sendiri ya. Tetapi Yesus juga telah menjadi kerabat Elohim. Ya.
Saya pikir lebih sesuai saya gunakan perkataan kerabat itu. Kerabat Elohim itu sendiri. Ya. Kerabat Elohim dan derajat keilahiannya setaraf dengan Yahweh itu sendiri. Itulah Yesus. Ya. Yesus bukan saja berjaya di dalam misinya, tetapi dia juga menjadi kerabat Elohim dan derajatnya itu setaraf dengan Yahweh. Jadi saya ulang sekali lagi, saya sudah nyatakan ini, katakan ini dalam video saya sebelumnya, bahwa di dunia ini ada 3 manusia yang menjadi kerabat Elohim. 1, Henokh. 2, Elia. 3, Yesus. Tetapi di antara ketiga ini, Yesus adalah yang tertinggi sekali derajatnya. Sama tinggi dengan Yahweh itu sendiri. Ya. Sebab itulah saya sudah katakan, dia telah mengusungkan pikirannya dan diganti dengan logos, dan dia hidup sesuai dengan logos itu sendiri, perintah-perintah firman daripada Yahweh itu sendiri ataupun logos itu sendiri. Ya. Jadi itulah. Yang keduanya, ketaatannya dan kerendahan dirinya kepada Yahweh itu. Ya. Jadi Yesus itu jauh lebih mulia derajatnya berbanding dengan 2 ciptaan Yahweh itu sendiri, yaitu 2 yang diberikan kuasa sebelum itu, yaitu malaikat yang berdosa itu dan Adam. Oke. Walaupun Yahweh mengangkat Yesus setara Yahweh sendiri, tetapi Yesus semakin merendahkan dirinya kepada Yahweh, malah sangat taat. Ya, sangat taat kepada Yahweh sendiri. Ya, Yesus sadar bahwa Yahweh yang mengangkatnya menjadi setara dengan Yahweh. Ya, dalam kerabat Elohim itu sendiri. Sebab itu Yesus mengusungkan seluruh pikirannya, kehidupannya sebagai seluruh keperluan pribadi duniawinya dan lebih mengutamakan kepentingan Yahweh itu sendiri dalam dirinya. Ya. Yang keempat, kita telah belajar dalam ginosko. Masih ingat kan ginosko? Ginosko itu yaitu mengenal. Ya. Ingat doa Tuhan Yesus dalam Yohanes itu, bahwa mengenal engkau, maksudnya kepada Yahweh itu sendiri. Ya, jadi ginosko itu dalam bahasa Yunaninya membawa maksud itulah mengenal. Tapi mengenal itu sebenarnya ada 3 peringkat. 1, mengenal. 2, mengetahui. Dan yang peringkat yang tertinggi sekali itu memahami. Ya. Jadi itulah kita telah belajar mengenai proses itu dalam ginosko, peringkat memahami tentang Yesus dan Elohim, yaitu mengusungkan pikirannya dan merendahkan diri sampai berpuasa 40 hari 40 malam, dan dia tetap dengan kesetiaannya kepada Yahweh itu sendiri. Perkara kedua, selain mengusungkan pikirannya, Yesus merendahkan dirinya lah kan. Saya sudah katakan itu dengan berdoa dan berpuasa. Jadi itulah Yesus. Yesus sebagai teladan kita. Ya. Yesus sebagai teladan
bagaimana menjadi Elohim, proses-proses jadi Elohim. Jadi sebagai penutup, ya, sebagai penutup kepada seminar Logos 1 oleh Dr. Erastus Sabdono, kali ini kita belajar 3 cabaran atau halangan dalam proses jadi kerabat Elohim. Ya, kita kena belajar 3 senjata utama Satan, jin, iblis untuk menghalang proses keilahian di dalam kerabat Elohim itu sendiri. Ya, yang satu kita coba lihat di dalam Matius, ya. Saya tidak baca Alkitab, dalam Alkitab coba saudara catat dan baca sendiri nanti, ya, yaitu Matius pasal 4 ayat 3 sampai 4. Ceritanya di situ apabila Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam, dia rasa lapar. Kemudian datanglah si pencoba itu lalu mengatakan, "Kau anak Allah kan? Engkau anak Allah, jadikanlah batu-batu ini jadi roti." Nah, begitu. Tapi apa kata Yesus? Makanan dia adalah setiap yang keluar daripada firman Allah itu sendiri. Ataupun belilah saya katakan makanan Yesus itu, makanan kehidupannya. Makanan jiwanya itu, hidupnya itu adalah logos itu sendiri. Dia mentaati logos itu. Artinya di situ dia ketepikan keinginan ataupun hawa nafsunya. Ya. Dia lapar karena berpuasa. Tetapi kalau saudara dan saudari pernah melakukan puasa secara merendahkan diri di hadapan Yahweh, di hadirat Yahweh itu sendiri. Sebenarnya berpuasa itu tidak tergantung kepada kita sendiri tahu. Contohlah saudara berpuasa 3 hari dan 3 malam. Hari yang pertama itu saudara sujud kepada Yahweh itu sendiri. Sujud, menyembah, memohon ampun, merendahkan diri sepenuh-penuhnya. Apabila Yahweh tahu, apabila kita punya penyembahan itu sampai kepada hadirat Yahweh itu sendiri, dan Yahweh merasakan penyembahan kita itu, kemuliaan Elohim itu akan menaungi kita dan Roh Kudus akan berada di dalam diri kita. Dan dia akan membantu kita memuji, menyembah Yahweh itu sendiri. Sampailah kepada hari yang kedua. Kemudian hari yang ketiga kita semakin lemas dan kita memuji, menyembah dan kita memohon sesuatu. Dan disitulah interaksi di antara kita dan Roh Kudus itu sebenarnya. Dengan Yahweh itu. Jadi walaupun sampai kepada hari ketiga, kadang-kadang karena interaksi kita itu dengan Yahweh itu kadang-kadang kita belum ada masa untuk mau makan ataupun mau minum. Walaupun kita lemas, ya, walaupun kita lapar, walaupun kita haus, ya, tetapi ada sesuatu yang lebih utama daripada itu, yaitu hubungan kita, komunikasi kita dengan Yahweh itu sendiri. Itulah yang kita nampak apabila kita berpuasa sungguh-sungguh. Ya. Jadi Yesus pun seperti itu. Dia sudah berpuasa 40 hari 40 malam. Tetapi komunikasinya dengan Yahweh itu sendiri belum selesai. Itu.
Jadi apabila belum selesai, macam mana dia mau makan, mau minum. Nah, jadi itulah saudara yang kita dapat rasakan apabila kita berpuasa, keutamaan pribadi kita itu langsung tiada artinya. Kita utamakan Yahweh itu sendiri. Ya, hubungan kita itu. Haleluya. Saudara, kalau kita terbiasa merasakan hadirat Yahweh itu sangat baik. Tapi selepas itu memang cabaran dia, serangan daripada kuasa gelap dan roh-roh jahat itu memang semakin ditingkatkan oleh kuasa kegelapan. Tapi kita jangan takut, jangan risau. Sebab seperti kata Yesus, gembala mengenal domba-dombanya. Jadi belum pun sampai kepada kita, kadang-kadang serangan-serangan kuasa-kuasa gelap ataupun roh-roh jahat ini, Roh Kudus sudah memberitahu kita. Dan terserah kepada tindakan kita itu. Itulah kebaikannya. Kalau kita mengenepikan kepentingan diri sendiri. Dan itulah yang saya dapat di dalam Matius pasal 4 ayat 3 dan 4 itu. Ya. Saya mau ambil satu cerita lah tentang seorang pemuda. Dia baru saja bertobat dan dia sedang dalam proses menjadi kerabat Elohim. Suatu hari Minggu, dia terjepit di dalam dua keadaan. Dia mau selesaikan kerjanya pada hari Minggu itu, dan dia mau pergi sembahyang juga. Dan akhirnya dia mengambil keputusan, oke, tidak apa, hari Minggu ini jangan dulu pergi sembahyang, kasih selesai dulu kerja. Begitu. Apa yang terjadi? Apabila dia keluar daripada rumah, maklumlah di kampung ada tangga kan, turun daripada tangga, dalam perjalanan dia mulai menguap. Di tengah jalan, belum sampai tengah jalan, dia sudah merasakan yang dia sedang sakit. Dia sedang demam. Di tengah jalan, badannya menggigil. Lepas itu dia duduk untuk meredakan penyakitnya itu. Tapi semakin sakitnya itu semakin kuat. Dan dia kata, aku jalan dulu lah di depan ini. Mana tahu, apabila dia melangkah sampai 10 langkah, tiba-tiba dia muntah darah. Dan dia baru rasa bahwa dia betul-betul sakit. Begitu dia mengambil keputusan untuk balik ke rumah, sakitnya hilang. Sakitnya hilang. Di situ dia percaya bahwa hari Minggu itu bukan hari yang biasa-biasa, tapi hari pengudusan, hari ketujuh. Yahweh menguduskan hari ketujuh segala ciptaan. Jadi kenapa kita tidak terima pengudusan daripada Yahweh itu pada hari ketujuh itu, hari Minggu itu? Itulah saudaraku. Yang keduanya, cabaran yang kedua ataupun halangan yang kedua dalam proses untuk menjadi kerabat Elohim, kita boleh lihat di dalam Matius pasal 4 ayat 6 sampai 7. Ceritanya Yesus dibawa ke tempat yang tinggi dan disuruh jatuh, terjun dari tempat yang tinggi. Dan iblis itu mengatakan, malaikat akan sambut kau dan kau tidak terantuk, kakimu tidak terantuk kepada batu.
Maksudnya, iblis suruh Yesus mencobai Yahweh itu sendiri. Ya. Iblis suruh Yesus mencobai Yahweh itu sendiri. Mencobai itu dalam bahasa aslinya dipanggil ikpairazo. Ya, ikpairazo. Ya. Ikpairazo ini ada hubung kaitnya dengan kesombongan. Ya. Seseorang yang sombong itu, ego itu, bila dia melihat seseorang lain, ada saingan kepada dia, dia akan coba sesuatu. Dia coba dengan berbagai jenis pencobaan. Cobaan itu. Dan kalau dia rasa memang orang itu jauh lebih hebat daripada dia, maka disitulah dia akan merancang sesuatu untuk menjatuhkan sahabat ataupun kawannya itu. Inilah kesombongan itu. Dan inilah yang dilakukan oleh malaikat yang berdosa itu kepada Yahweh. Tapi apa kata Yesus dalam petikan ini? Jangan mencobai. Ya, jangan mencobai. Jadi kalau kita ada seperti itu, ya, tapi bukan sekadar halangan itu ataupun cabaran itu bukan cuma tidak semestinya kita naik di atas bangunan yang tinggi dan mau jatuh, bukan. Banyak lagi jenis-jenis yang boleh kita mencobai Yahweh itu sendiri. Kalau ada seperti itu, lebih baik jangan. Saya secara pribadi pun menyadari hal ini, dan saya pun belajar untuk selalu ingat apakah ini pencobaan ataupun tidak. Seperti itu. Sebab itulah perlunya kita berdoa setiap hari. Dalam video-video sebelumnya saya sudah katakan, seboleh-bolehnya kita berdoa. Sekurang-kurangnya 3 kali dalam sehari. Tapi paling bagus kalau kita berdoa waktu subuh, waktu tengah hari, waktu petang, waktu malam, waktu tengah malam, waktu subuh. Seperti itulah. Ya, supaya tidak ada ruang untuk si pencoba, para malaikat yang berdosa itu, untuk menyerang kita, untuk mau menguasai kita. Ya. Jadi itulah, ya, Yesus telah berjaya menguasai dirinya daripada sikap sombong tersebut. Dia telah berjaya mengekalkan kerendahan dirinya kepada Yahweh. Ya. Jadi proses untuk menjadi kerabat Elohim itu semakin tinggi. Ya, semakin tinggi. Ya. Kemudian yang keempat, ketiga. Ya. Yang ketiganya kita coba lihat di dalam Matius juga, Matius pasal 4 ayat 8 sampai 10. Di mana pada waktu itu si pencoba itu bawa Yesus tempat yang jauh lebih tinggi dan melihatkan segala kekayaan di dunia dan kuasa itu. Dan apa kata malaikat yang berdosa itu, iblis itu? Semua ini saya serahkan kepada kau. Kalau kau sujud menyembah aku. Apakah maksudnya itu? Kalau kau gila kuasa, kalau kau tamak, itu semua sikap itu ada kepada saya. Tapi kalau kau menyembah saya, segala ketamakan, gila kuasa itu akan menguasai ataupun kau akan berjaya menguasainya, dan semua milik itu, semua kuasa, semua kekayaan itu milikmu. Dengan syarat kau menyembah saya. Kurang lebih begitulah maksud iblis itu. Tetapi apa kata Yesus?
enyahlah iblis. Nah, enyahlah iblis dan kita cuma menyembah Yahweh saja, berbakti kepada Yahweh saja. Bagaimana cara kita berbakti? Di dalam kehidupan kita. Selagi kita bernafas, selagi itulah hidup kita ini berbakti kepada Yahweh itu sendiri. Ya. Itulah sebenarnya tujuan kita. Ya. Itulah sebenarnya yang dia lakukan, tujuan dia menciptakan Adam. Tapi Adam mudah terpedaya. Sekarang kita adalah pengikut ataupun murid-murid Yesus. Jadi segala kehidupan pribadi Yesus itu harus kita contohi. Walaupun berlainan cabaran ataupun masalah yang dihadapi, tetapi kita mempunyai cara yang sama, formula yang sama untuk menguasai cabaran itu, yaitu logos itu sendiri. Jadi itulah saudara, 3 cabaran itu. Jadi kita berharaplah, sebab kita sudah ada contoh. Dan itulah juga cara ataupun penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus. Dia tunjukkan cara hidup yang berkualiti di hadirat Yahweh itu untuk menjadi kerabat Yahweh. Supaya kita contohi. Ya. Kalau kita tidak contohi apa yang dilakukan Yesus di dalam hidupnya, kita tidak akan selamat. Walaupun Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk kita, tetapi kita tidak selamat kalau kita tidak hidup kudus seperti Yesus. Sebab itu saya sudah katakan dalam video saya sebelumnya, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan penyelamatan. Tetapi kehidupannya itu, cara dia merendahkan diri di hadapan kepada Yahweh, mengusungkan pikirannya, hidupnya hanya untuk mengikuti, mematuhi, mentaati firman Tuhan itu, logos itu. Dan bagaimana hubungannya setiap waktu dengan Yahweh itu sendiri. Sehingga Roh Kudus itu sentiasa berada kepada kita untuk membimbing, memandu kita. Bagaimana berada di dalam hadirat Elohim di surga itu. Itulah sebenarnya yang menyelamatkan kita. Ada juga pengajaran lah. Minta maaf saya sentuh sedikit ini. Bahwa kalau kita terima Tuhan Yesus, kita boleh masuk surga. Artinya kalau percaya Tuhan Yesus, terima Yesus. Oke, aku terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Seperti itu. Lalu kita masih berbuat dosa. Mungkin tidak sembahyang, tidak berdoa, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dengan logos itu sendiri. Dan apabila kita ditegur, kita mengatakan, oh saya sudah terima Tuhan Yesus, Dia akan mengampuni saya. Aduh, saudara, itu sesuatu yang tidak bijak. Sebab itu saya tekankan di sini. Kalau kita terima Tuhan Yesus, bagaimana kita hidup kudus seperti Tuhan Yesus. Kalau kita mau jadikan Yesus sebagai penolong kita, juru selamat kita, caranya adalah hidup kudus seperti Yesus. Darah Yesus itu berkuasa, tapi bukan darah Yesus sebagai penyelamat.
Darah Yesus itu adalah senjata yang sangat ampuh untuk melawan roh-roh jahat. Sama kuasanya, kekuatan kuasanya dengan nama Yesus itu sendiri. Coba saudara, kalau saudara benar-benar menyembah Yahweh itu sendiri dan hidup kudus kepada Yahweh, saudara tidak lari daripada serangan kuasa-kuasa gelap dan roh-roh jahat. Ya, pasti saudara akan sadar itu, sebab Roh Kudus itu akan memberitahu saudara melalui merasakannya hadir kepada saudara. Ya, datang menyerang saudara. Terutama sekali kadang-kadang itulah secara pribadi dalam pengalaman, kadang-kadang dia serang dalam subconscious itu, lepas itu pergi ke hati, ke dada kita. Tapi kalau kita tumpuhkan sepenuh konsentrasi kita menyembah, di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Kita tumpukan, fokuskan seluruh perhatian kita kepada doa itu, doa pujian itu. Pasti setan itu akan keluar daripada kita. Kita rasakan dia akan keluar daripada kepala kita, daripada dada kita, dan kita akan mempunyai semangat. Sama ada Roh Kudus itu ataupun malaikat datang menolong kita. Itulah hebatnya. Kalau kita sudah menjadi kerabat Elohim. Jadi saudara, kuatkanlah hatimu. Teguhlah berdiri untuk Yahweh. Dan jadilah murid Kristus yang sejati. Semoga kita semua akan dilindungi, diberkati, dikuasai, dan dilingkungi berada di dalam kemuliaan kerabat Elohim, di mana takhta Yahweh itu senantiasa bersinar di surga, dan dia akan bersinar dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.